Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah perencanaan pendidikan Islam. Di sini kami yang beranggotakan sesungguhnya adalah Muhammad Oli Akbar, ada Titi Suliati Khofifah, Imron Sadewa, ada Siti Nurrahmawati, ada Nisa Asilmi, ada Siti Jara Salbiah, dan yang terakhir adalah Namira Fujiah. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan, mengupas apa tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Irman Suherman MPD, yaitu untuk meresum buku yang beliau berikan kepada kami. Training Manual Usage of Data for Educational Planning and Management, atau manual pelatihan penggunaan data untuk perencanaan dan manajemen pendidikan. Penulis dari buku ini adalah Profesor Jafar I. Malik, itu Muhammad Nasir Amin dan Yasir Irfan. Penerbit buku ini yaitu adalah di Kementerian Pelatihan Profesional dan Teknis Training Manual Islamabad, publikasi IPAM nomor 23. Tahun penerbit ini adalah pada tahun 2000. Baik, di sini kami akan menjelaskan rangkuman kesimpulan dari beberapa sesi yang ada dalam buku ini. Lanjut, sesi pertama adalah pengantar perencanaan pendidikan dan pengelolaan. Di buku ini dijelaskan bahwasanya manajemen itu adalah proses sosial yang dirancang untuk memastikan kerjasama partisipasi intervensi dalam keterlibatan orang lain dalam pencapaian efektif. Fungsi manajemen menurut Cons and O'Donnell dalam buku prinsip manajemen itu ada 5. Yang pertama itu adalah perencanaan, ada pengorganisasian, kepegawaian. Di sini juga dijelaskan prinsip perencanaan itu ada 6. Yang pertama itu adalah komprehensif. Semua opsi dan dampak penting dipertimbangkan di dalam ini. Yang kedua itu adalah efisiensi, proses yang tidak membuang waktu dan uang. Yang ketiga adalah inklusif, orang yang terkena dampak rencana memiliki kesempatan untuk terlibat. Yang keempat itu adalah informatif, hasil dipahami oleh pangku kepentingan. Yang kelima itu adalah terintegrasi, keputusan individu jangka pendek harus mendukung strategi jangka yang sasaran. Yang keenam, logis, setiap langkah mengarah ke langkah berikut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan sesi kedua, yaitu persyaratan perencanaan pendidikan dan pengelolaan. Ketersediaan informasi yang akurat, valid, terpercaya, dan tepat waktu merupakan persyaratan yang diperlukan untuk perencanaan dan manajemen di sektor apapun. Perencanaan pendidikan dan manajemen tidak terkecuali membutuhkan ketersediaan dan penggunaan kumpulan data yang beragam untuk perencanaan yang efektif dan manajemen yang berhasil. Merencanakan dan mengelola pendidikan sektor-sektor itu informasinya harus tersedia, yaitu yang pertama informasi demografis, yang kedua ada statistik pendidikan, yang ketiga ada alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, yang keempat ada sumber daya manusia di bidang pendidikan. Lalu informasi demografis sangat penting bagi perencanaan pendidikan dan pembuatan keputusan untuk mengetahui struktur dan distribusi populasi pada kerangka waktu tertentu, serta bagaimana perubahannya. Baiklah, selanjutnya sesi ketiga, yaitu tentang model perencanaan pendidikan. Pada sesi ini kita akan membahas berbagai model perencanaan pendidikan yang dikembangkan di waktu yang berbeda, yaitu yang pertama ada model perencanaan strategis BEL. Model ini dikembangkan oleh Laboratorium Pendidikan Regional Barat Laut yang bekerjasama dengan Dewan Koordinasi Pendidikan Oregon. Tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan efektivitas perencanaan intrasistem dan antarsistem. Model ini
sebuah pernyataan misi, yaitu adanya tujuan strategis dan menganalisis SWOT. Dan dalam perencanaan taktis, yaitu adanya tujuan strategis, aturan keputusan dan pemilihan prioritas, rencana tindakan, alokasikan sumber daya, dan operasikan rencana. Kemudian ketiga ada model perencanaan strategis Kaufman. Model perencanaan strategis lain yang dapat diterapkan pada pendidikan adalah sistem model kerangka kerja menurut Kaufman pada tahun 2002. Model perencanaan Kaufman telah mengalami perbaikan ekspresif selama 2 dekade terakhir. Adapun model kerangka sistem yang terdiri dari 3 kelompok besar dan 13 langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perlingkupan, yaitu terdiri penglihatan ideal, identifikasi dan pilih kebutuhan, tentukan misi saat ini, turunkan tujuan misi. Perencanaan strategis adalah proses perencanaan sistematis yang melibatkan sejumlah langkah yang mengidentifikasi status proyek atau program saat ini. Hal tersebut memberikan suatu gambaran besar tentang apa yang akan dilakukan dan kemana arah tujuan yang diperlukan. Strategis yang efektif, perencanaan menciptakan skenario dan mempertimbangkan konsekuensi dari skenario tersebut di persaingan dan respon dari faktor lingkungan. Pertimbangan serius lainnya adalah bahwa ketika orang berencana untuk ekspansi pasti tingkat standar minimum, mereka harus memiliki downward berpikir, pergeseran paradigma, dan orientasi holistik serta global. Adapun komponen perencanaan strategis, diantaranya ada pengembangan, pelaksanaan, lalu tinjauan rencana yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan. Kemudian ada perencanaan strategis di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, perencanaan strategis dapat dilakukan dengan tahapan yang berbeda, seperti analisis sektor, perumusan kebijakan, pemilihan tujuan rencana utama dan area prioritas, desain program prioritas, penyusunan kerangka biaya dan pembiayaan, desain sistem monitoring dan review, penulisan draft rencana, revisi draft dan persetujuan. Adapun perencanaan melalui simulasi komputer, penggunaan komputer sebagai alat untuk simulasi dan perencanaan kebijakan pendidikan pada serangkaian perhitungan berulang yang terbatas, seperti misalnya yang dihasilkan dari Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas sesi ke-6 yaitu tentang rencana operasional. Rencana operasional menentukan bagaimana Anda akan berproses dalam praktik untuk mengimplementasi rencana aksi dan pemataan, atau biasa disebut sebagai apa kebutuhan kapasitas Anda, bagaimana Anda akan terlibat sumber daya, bagaimana Anda akan menangani resiko, dan bagaimana Anda akan memastikan kelanjutan pencapaian. Nah, selanjutnya, rencana operasional memastikan bahwa proyek dapat berhasil diimplementasikan dengan mengajak tim Anda untuk guna sumber daya secara efisien untuk membantu mengalokasikan sumber daya yang langka ke yang paling krisis, kesenjangannya dan kebutuhannya. Perencanaan dan implementasi operasional yang efisien membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan terbuka antar tim proyek atau antar tim proyek inti dan lainnya pemangku kepentingan. Langkah pertama dari rencana proses perencanaan atau operasional adalah melakukan. Baik, di sesi ke-7 ini menjelaskan mengenai alat perencanaan dan manajemen. Alat perencanaan dan manajemen ini ada dua, yaitu analisis SWOT, diantaranya strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis ini digunakan untuk membantu menganalisis strategi yang efektif yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua ada Microsoft Project. Microsoft Project merupakan perangkat lunak yang dapat membantu dalam menyusun rencana tindakan, mengisi dan mengatur semua rincian yang harus dilengkapi untuk mencapai tujuan bersama.